Apa makna kurban di dalam Islam, kaitannya penyempurnaannya dengan hukum kurban di dalam konteks Yahudi? Oke, Coba kalian jadi jelaskan gini. dulu. Siap. Nah, gini. Ada Ah, kurban dalam Islam ini adalah sebuah perayaan Id, Id, hmm, Id, hari raya gitu, perayaan. Jadi sebuah hmm, salah satu hari besar Islam untuk membanggakan bahwasanya memang Arab ini adalah keturunan Ismailit dan untuk mengenang bagaimana pengorbanan Abraham atau Ibrahim alaihissalam terhadap tunduk dan patuhnya dia kepada ketetapan Tuhan yang diberikan kepada dia gitu. Nah, itu diteruskan karena cerita ini berlanjut dari Ismailit kepada 12 putra, 12 putra kemudian berlanjut kepada Arab kemudian berlanjut kepada sampai akhirnya ke Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. hmm. Begitu. Oke, Nah, sekarang boleh kalau boleh contoh boleh terus tunjukkan boleh sebentar boleh sebentar. boleh tunjukkan datanya di mana itu? Datanya lu cari aja di ini di apa di Idul Adha. Udah selesai. Nggak ada Ya udah jawabannya kalau kan? misalnya selesai lu terima-terima enggak. Jadi nggak ada datanya toh? Nggak ada Ada maknanya kan? datanya itu. Lu cari Nggak, aja itu di di apa mana itu di mana? namanya tuh. Di Eh mana aku cari? History Idul Adha. Nah, nanti keluar itu. Oh ya, sekarang kita lihat. Nanti itu Oh, berbarengan dengan hmm, apa dengan haji ibadah haji. Itu berbarengan itu. oke. Pertanyaan saya tadi kan, apa yang Terus disempurnakan lu di buat apa situ? ketawa tadi? jawabanmu, jawabanmu menggelikan kawanku. Aduh, kawan. Mana Nah, itu. tadi yang tadi yang banyak mulut itu banyak Ade Yong siapa tadi kok nggak berani jawab. Baru satu pertanyaan udah diam kalian. Makanya Terus ini gue kalian. disebut apa? Gua ini apa? Gua roh Eh, Allah gitu. Dari tadi gue Erben, menjawab, Bre. Oke, jawab dulu Erben, Ade jawab dulu jawab. Erben. Apa Oh, yang lu ngincer, disempurnakan? lu ngarah ternyata ya, lu ngarah ya Bukan, nanyanya tuh ya, bukan. Kalau nyari orang tuh ya. selayar Siap, siap, kemarin siap. apa yang kau sampaikan itu kemarin saya sudah jawab samamu bahwa itu nggak ada kaitan dengan Ismail. Saya sudah jawab tuntas. Lo nggak ada kaitan gimana? Iya, Yang saya berbaring sudah jawab. siapa? Jadi, Gua tanya. Yang ya, berbaring siapa di kejadian 21 itu? jadi gini ya, Yang merasakan penderitaan siapa? Ismail atau Ishak? dengarin ya. Jadi Ah, lari lagi ke kamu sana lu. kamu gini, saya sudah jawab Lari, lari, samamu. lari, Yang lain lari. aja dulu, yang lain, yang lain. Ya, Kau ya kau udah, ya udah. Gue mengasih Erwin, silakan nama yang lain coba dulu. lihat Erwin nama ya. yang lain dulu. Nanti di Tapi lu bakal dalam, ketemu sama gua soal siapa yang disembeli. Lu ketemu sama gua, Ben. Hari ini. aduh, Ya yang lain ya dulu, yang lain jelas, dulu enggak apa-apa. jelas Oke, lah. oke, Nah, oke, oke. Saya sedikit saja, sedikit saja. ya, kau jawab lah. Apa Gini, arti kurban itu? Apa yang disempurnakan? Apa kaitannya dengan kurban-kurban dalam konteks Yahudi? Kau jawab dulu. enggak. Kau mulutmu Mas, lebih besar daripada kamu saya, dari otakmu. Eh, apaan kamu? Aku baru masuk ini, baru masuk lagi. Sekarang gini, ya. nah. Tadi saya sudah menyampaikan, saya hanya ingin menyampaikan Enggak, pandangan prinsip. jawab pertanyaan saya, jawab pertanyaan, enggak usah lagi kau nyampaikan apa-apa di sini. Pertanyaan apa? Pertanyaan saya, apa makna hukum kurban di dalam Muslim kaitannya dengan hukum kurban di dalam konteks Yahudi? Karena kalian punya katanya kan penyempurna. Apa yang disempurnakan? Apa maknanya? Apa tujuannya? Coba kau jelaskan. Hukum kurban di dalam Al-Qur'an itu satu, saya menjelaskan tentang representasinya dulu. Representasinya Ya, jelaskanlah, jelaskan. nanti dulu kamu ngomong representasinya kepada yang pernah di Ibrahim lakukan, itu satu. Yang kedua, itu untuk cara mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu yang ketiganya itu berbagi kepada kaum-kaum duafa. Begitu udah selesai, itu apa lagi? Tertulis di kitab mana itu? Quran surat berapa? Saya cek. Ini. Lo kalau pengen Oke, lihat di sini di nih. mana? Bentar ya. Kurban. Iya, di tertulis di mana? Maknanya seperti itu? Bentar, gua udah ada komparasinya, Bre. Gua Iya, kan kita korbanot dan penyempurna, korban bro. manusia. Udah ada gua itu. Kan Bentar ya. kita penyempurna itu tanpa dijelaskan pun udah sempurna, bro. Kamu ditunggu di JCC. Saya mau live. Lu kok takut kau dengan pertanyaanku? Makanya kau itu jong, kau dasar kau jong. Aduh, Apaan? baru Kamu satu kan sudah pertanyaanku lang. menjawab. Pertanyaanmu belum. Lah tadi kan udah Jadi dijawab. gini ya, pertanyaanku sekarang tunjukkan data Quran yang berbicara seperti yang kau ocehkan tadi. Saya lagi buka Quran ini. Silakan. Di Quran mana surah berapa? Jong. Tunggu. Gua mesti ngubah-ngubah amunisi korbanot gua lagi nih. Tunggu ya. Iya. Jong dulu, Jong. Jong.
Bentar. Iya, bentar. Aduh, kamu ini. Minta bantuan dulu, minta bantuan. Minta bantuan sama yang siapa? sopan dong. Kamu ini. Minta bantuan, nggak apa-apa. Mana. Minta bantuan dulu. Nanti dulu, sebentar dulu. Aku belum selesai ini ya. Aku mau Oh, cari belum dulu. selesai. Cari. Aku mute dulu. Telah lama ku cari-cari jawaban ini dari kawan muslim sampai hari ini tak ada yang menjawabnya. Gak ada yang jawab sampai hari ini, jujur. Jujur lu ya, nggak bohong ya. Iya, nggak ada yang jawab. Jujur lu ya, nggak ada yang Paling jawab. nanti Saudara, Gua yang belum sholat pegang. asar. Kores, Ya, buka Nah, surat ini 108 Al-Hajj Kores. ayat 34. Al-Hajj Buka ayat 108 Kores, surat 108. 2, ya. 108 ayat Al-Hajj ayat 34 dan Al-Kautsar ayat 2. Al-Kautsar ayat 2. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itu. Ya, yang kutanya makna kurban di sini dalam Al-Hajj kaitannya ayat dengan 34. Al-Hajj itu surat berapa? Al-Hajj itu surat berapa ya? Soalnya saya lihat nomor. Maknanya Al-Hajj. 34. Eh, Berapa tuh ya? Kok ayat di surat Al-Hajj. berapa? Al-Hajj. Lo googling lah, bantu gua gimana sih? Terus aja gua suapin. Aku udah buka ini. Bukannya pada hafal ya? 22 Al-Quran? nomor ini nomor 20, surah nomor 22. Oh, 22. Ayat. Ayat 34. Oke, saya baca ya. Kau share lah. Kan kitab sempurna harus di-share, Bro. Jadi baca atau di-share nih. HP gua nggak masuk, Ben. Lu aja yang share. Oh, aku juga nggak masuk. Dan bagi setiap umat telah kami syaratkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah terhadap hewan ternak yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang yang tunduk patuh kepada Tuhan. Oke, maknanya di sini apa? Ya semua umat itu Memang berkorban. Maknanya sembelihan apa? korban itu sudah di Iya, maknanya apa? nabi-nabi dan itu Apa? terbukti gitu loh. Oke, jadi kalau Ini memang lanjut dulu Ikhwa, gua ada telepon bentar. oke. Berarti Ya. Yesus juga diajari. Dengar. Waktunya diajari kurban ya? sekarang bukan bahas Alkitab, bahas Quran Termasuk sekarang. sholat juga ternyata. Aduh. Sholat asar dulu ya, silakan sholat asar untuk mengikuti ajarannya Yesus yuk. Oke, jadi pertanyaan ini membuktikan bahwa hukum kurban dalam Muslim tidak ada kaitan dengan hukum kurban dalam Yahudi. Jadi yang disempurnakan apa tak ada. Itu aja. Terima kasih. Layer band Iya. lagi ngomongin kurban. Kurban itu tahu nggak maknanya apa itu? Itu yang kutanya sama kalian, apa makna kurban di Oh. Islam? Kurban itu kan sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan Itu diri. maknanya. Iya. Di mana itu? Ya itu dari katanya aja koroba yakrobu kurbanan. Itu artinya Hmm. mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Mendekatkan diri aja. Ya itu maknanya. dekat. Tentu kalau kita Oh. mendekatkan diri dan Oh. sesuai dengan yang diperintahkan, kita Oh. melakukan sesuatu yang diperintahkan dengan cara berkurban ketika hari raya Idul Adha. Sebenarnya Kalau- Idul Adha itu Kalau adalah hari raya. nggak berkurban itu berarti nggak dekat. Enggak juga. Kalau korban dalam Itu kan agama konteksnya pagan kemampuan. itu Taruh. adalah korban untuk menebus dosa, itu adalah ajaran pagan. Itu Ya, sekarang yang saya tanya, makna kurban dalam Islam kan hanya mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kalian tidak tiap hari aja kurbankan? Karena kan mendekatkan diri tiap hari. Kami Ya kan? mengorbankan waktu sebentar. Iya. Layer band, tahu nggak? Iya. Ya itu kurban itu kan waktunya ditentukan. Loh. Ada syariatnya, hadisnya banyak. Oh, berarti kalian hanya mendekatkan diri hanya satu kali itu doang. Hukumnya nggak wajib, Bukan, Kang. sholat aja kami Oh. mendekatkan diri kok. Gitu. Oh, berarti artinya bukan itu dong kalau gitu. Enggak, kan kamu tadi apa makna kurban di Islam kan? Saya tadi dengar cuman nggak bisa open mic lagi bareng si kecil. Oh, ya udah. Ya kurban Jadi mendekatkan jadi diri kepada jadi artinya kan gini, yang saya tanya itu kan tadi kan bicara kurban. Kurban dalam Islam ini apa kaitannya dengan kurban dalam kitab terdahulu, dalam kitab orang Yahudi? Nah, itu tadi Apa lo yang Al-Hajj ayat disempurnakan? 34 dibaca nggak? Nggak Dibaca ada di sini kaitannya, Oh, Bro. nggak ada gimana? Jadi- Telah jadi kami hanya nih. syariatkan. menebus dosa dengan kurban adalah ajaran pagan.
Agar Oke. mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah Oke. kepada mereka berupa Oke. hewan ternak. Ini kan jatuhnya apa coba? Ini korban olah dan korban selamim. Oke, Idul artinya Adhanya Muslim itu jatuhnya korban olah dan korban selamim. Korban untuk mensyukuri segala rezeki yang ada. oke. Belum ada nanti kita akikah, itu juga kan korban Hmm. juga tuh, yang kambing. Kalau 2 kambing kalau cowok, Akikah, 1 kambing kalau akikah itu kan cewek. berkaitan dengan penebusan toh. Ada yang ditebus. Yang di situ. mana ya? Yang berkah? Enggak semua kok. Ini nih yang bingung. Sebentar, ikhwah. Enggak semua korban Yahudi itu untuk penebusan dosa, Erben. Yang penebusan dosa itu cuma korban hatat, yang 4 lagi nggak ada sama sekali untuk penebusan Ya dosa. sudah. Korban olah, selamim, Oke. asam. Udah sih 3 itu, nggak ada hubungannya. Jadi Jadi jawaban Ibrani 9 nomor 22 itu yang bikin orang Yunani, dia yang Oke. nggak banget Yahudi. Saya habis sholat asar nih. oke. Pertanyaan ini utang Bentar, saya bentar. jawab nih saya. Quran surat As-Saffat ayat 101 sampai 115 kamu baca di situ semua representasi. Surat berapa itu? As-Saffat. Asofat itu surat berapa? Ya tahunya gue As-Saffat nggak tahu surat berapa nggak tahu gue. Ya, kau Karena cari Al-Quran, tahu lah. Bible. Kok cari Tahu surat. tahu? Lu cari tahu aja. Oke. Jadi saya tanggapi dulu Slayer. Jawaban bro itu sangat luar biasa dan saya setuju. Karena itu menegaskan bahwa hukum kurban dalam Muslim tidak ada hubungan dengan hukum kurban dalam Yahudi. Maduh, Itu saja. Erben itu ada hubungan Terima sama kasih. korban olah, sama korban Iya. selamim atau kubu apa Nggak korban ada, syukuran itu terhadap aja. apa yang diberikan. Yang nggak Kan- nyambung itu jangan terguncang, jangan terguncang ya. Yang nggak nyambung itu ketika Yesus dikorbankan terus Nggak dibilang usah. korban Yahudi. Nggak Dar, itu yang usah. nggak nyambung. Tadi kan udah kita jelaskan. Nggak boleh, Jadi- nggak boleh. Coba lihat di Imamat 4. Ada bisa korban lembu beri ya udah mah gini loh nggak nyambungnya. Itu di Imamat 4 Oke. dijelasin korban penghapus dosa itu pakai lembu. Kalau misalnya Oke. bangsa, lembu tuh sapi ya. Kalau misalnya Oke. perorangan pakai kambing, itu kalau ketua suku. Kalau misalnya Oke. orang rakyat jelata pakai kambing betina. Lah ini Yohanes tiba-tiba ngomong Yesus anak domba Allah penebus dosa, ini dari mana konsepnya? Oke, jadi Yunani. bentar, bukan. Kalian itu ditanya, kebiasaannya Slayer ini ditanya untuk menutupi dia tidak bisa menjawab. Dia buat Ya, lu pertanyaan. nanya hubungannya udah gua kasih Al-Hajj ayat 34. Tidak bisa Tadi udah menjawab. menjawab. Kalau misalnya Oke. hubungannya kembali lagi ke pertanyaan Udah. ini loh, Ini korban orang Idul Oke. Adha, Jadi- Islam itu Kalau nyambungnya ke kamu korban aja yang salah Iya. selamim dan juga framing, korban olah. Saya kan udah bilang Jawaban, tadi. Erben. Kopre. Saya- Bukan gak Ini menerima, framing terus kan. Framing terus. ada yang gitu Dengarin. korban Dikasih Yahudi. ayat-ayat. Slayer, kan aku udah bilang. Orang lain gak boleh framing, dianya sendiri framing. Tolong. Adiong, duduk kau manis dikku ya. Saya bilang sama Slayer, terima kasih jawabanmu. Dari jawabanmu, saya tidak temukan ada hubungan kurban dalam Muslim dengan konteks Yahudi. Itu saja. Coba emang korban Yahudi gimana sih? Coba gua tanya. Baca saja Imamat pasal 1 sampai pasal 7. Di situ sangat banyak. Ada 5 ya, kalau salah 5 ada kurban Ada di 5, situ. ada 5. Nah, kita baca Ah, satu-satu aja ya. 5. Imamat 1 Nggak. pertama nih, kita baca nih. Jangan Iya. kabur nih. Imamat 1 kita baca. Imamat 1. Ya. Ya, udah korban itu spesialis gua, Ben. Aduh. Nih, kita baca Imamat 1 ya. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, Nah, harus baca persembahan semua. yang kamu Biar persembahkan belajar itu Alkitab. dari ternak, oke, dari ternak. Ah, Nah, terus ini jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, perhatikan ini lembu ya, bukan domba, bukan anak domba. Haruslah ia mempersembahkan seekor yang jantan tidak bercela. Ia harus membawakan ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban. Sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Pendamaian apa sih? Salvation. Pendamaian itu salvation atau penebusan dosa. Apa yang dipakai? Lembu, ya sudah. bukan domba. Kalian kan kalau hari raya kurban kan ada juga kurban lembu. Apakah ada kaitan dengan ini? Kan nggak ada Ya kan? ada lah, ini meneruskan. Kita baca lagi Oke, terus. udah nggak ada kaitan kan? Apakah kalian kepotong lembu itu untuk menebus pendamaian? Kan enggak kan? Kan nggak ada Yang kan? penting kita kan memotong lembu karena lembu itu nggak cuma untuk pendamaian. Ya udah, aku udah bilang, aku tuh, Ini lu lihat. aku udah buka di sini. Bakaran, Erben. Iya, aku udah Korban buka kok Alkitab. bakaran. Aku udah buka Alkitabku di sini. Justru semakin kau baca omong Slayer, semakin membuktikan jawaban itu semakin membuktikan bahwa kurban dalam Islam tidak ada hubungan dengan korban dalam kitab terdahulu. Iya. Ini Itu udah aja. dibuktiin. Kita Jadi, apa? Yahudi dengarin, ada lembu, dengarin. kita juga pakai lembu. Dengar, gitu dengar, kan. dengarin. Iya kan?
Iya nggak sih? Udah, nggak Nah apa-apa. sekarang gini posisinya lihat, meletakkan Sekarang, tangannya ke atas kepala korban. Muslim juga iya, melakukan apa ke atas ya kepala sudah. korbannya, gitu kan? Artinya, Nah, sekarang kekristenan wahyu, gimana kekristenan? wahyu Ditusuk Quran itu ini. bukan disembelih. Oke, wahyu Quran berarti bukan hal baru. Ya udah Tapi kalau itu misalnya lu review buat lu ulang itu dari nggak yang sama sudah lama. silahkan. Apakah begitu? Buat lu itu nggak sama silahkan. Oke, Tapi dalam Islam iya. penyembelihan ya disembelih bukan disalibkan. Oke, Ya nggak apa-apa. terima kasih jawabannya Bro Slayer. Sama-sama Terima Brandon kasih. Febri. Jadi teman-teman Muslim, terima kasih untuk semua jawabannya. Saya sudah dapatkan makna kurma dalam iman kalian. Dan dari hasil saya belajar, tidak ada hubungan dengan orang Yahudi. Jadi yang Iya. banyak tadi Tapi bertanya-tanya tadi begini, itu aneh-aneh ya. semua itu. Iya, Oke, jangan. mana si Tapi Adiong jangan tuh? bilang Adiong, mana Adiong? korbannya Adiong. kekristenan ini adalah korbannya Yahudi juga. Karena kalau misalnya dibilang Islam gak nyambung, terus Kristen itu apa jatuhnya? Ketika manusia yang Oh, disalibkan. Disalib itu bukan disembelih. udah kita jawab tadi ya. Udah kita jawab. Enggak, jangan kabur lo. Belum bahas kita Udah. korbanot. Coba sekarang disambungin dulu. Korbanotnya kekristenan itu hubungannya apa dengan Yahudi? Udah. Udah. Coba. Menggenapi dan menyempurnakan. Bagaimana gimana? Sudah. Mesti nyambung dulu, Ben. Loh. Mesti nyambung dulu, serius. Iya, kurban pendamaian di dalam Yesus didamaikan. Oke, Kurban sekarang Yesus sebutnya apa? keselamatan di dalam Yesus kita diselamatkan. Oke. Kurban pengampunan Yesus disebutnya dosa apa? di dalam Yesus kita diampuni Oke, dosa-dosanya. Yesus disebutnya apa? Apakah lembu atau anak domba? Iya kan anak domba Allah dia. Oke, dia anak domba, nggak nyambung karena yang nebus dosa itu adalah lembu. Sekarang lanjut. Apakah itu coba. Yesus disembelih atau disalib? Sebentar, yang dipercikkan di atas tabut udah perjanjian itu darah domba. Bukan Hah? darah domba di atas tabut Perjanjian apa? Ya perjanjian, pendamaian, beda lagi, Ben. Jangan Tabut. disama-samain. Waduh, Slayer. Loh, iya kan lu mah gitu. Kalau misalnya udah gua bantah pakai dalil-dalil, aduh-aduhan. Diterima aja, Ben. Makin gak nyambung kalau misalnya ke Yesus itu. Anak domba itu gak nyambung sama sekali. Kenapa kalian tidak pernah bisa berdiri dengan teguh menjawab pertanyaan, tapi malah bertanya? Enggak gini loh. Bentar dulu. Clear nih. Bentar, Kita belum clear. Apa sih korban Islam dengan korban Udah dari tadi. Itu ada di Al-Hajj ayat 34. Udah dari tadi kan. Nabi disyariatkan untuk sembelihan ternaknya. Nah sekarang kalau misalnya Yahudi punya fungsi sendiri silahkan, Islam punya fungsi sendiri silahkan gitu. Tapi sama yang disembelih itu adalah hewan ternak. Lah ini lu orang disembelih enggak, disalib iya. Ini kan namanya bukan korban ini. Oke, sudah. Udah. Yo lu mau bantah apa lagi, Erben? Tinggal diakui aja sih. Coba diakui aja. Iya. Memang ini kita bikin sendiri gitu loh. Kan sudah dijelaskan dari tadi sama kalian tentang arti anak domba Allah. Nggak ada soal arti-arti di sini, Erben. Korban selamin untuk syukuran, korban olah untuk dosa, korban bakaran untuk ibadah gitu. Nggak ada arti-arti, Erben. Ini mah cuma kekristenan aja bikin-bikin. Jadi kalau kalian menolak itu ya sudah nggak masalah. Nah gitu dong. Yang pasti gitu dong. Kitab gitu. kami. Jadi jangan dipaksain gitu loh. Jangan dipaksain karena nggak yang nyambung. pasti kami meyakini bahwa Yesus itu sudah menggenapi seluruh hukum kurban itu. Ya karena silakan, Yesus kalau Yesus jadi domba, menjadi kurban. Ya bukan dia jadi domba, dia domba Allah. Gitu loh. Jadi kalau di konteks PL itu manusia menghampiri Allah melalui kurban yang dipersembahkan. Tetapi melalui Yesus Allah hadir menghampiri kami, mendatangi kami melalui anak domba Allah. Oke, jelas toh? Anak domba itu bukan konsepnya sama, yaitu itu lembu, pengampunan, penebusan, dan keselamatan. Kalau kalian korbannya bagi daging, selesai. Ya udah. Jadi ya udah, Ben. Kalau misalnya yang penting kan di dalam Kristen itu menjelaskan ada hubungannya gitu loh. Iya. Kalau di dalam Al-Quran kan tidak ada penjelasan hubungannya dengan korban yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Iya, enggak ada hubungan. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Baru jelas ada dijelaskan kaitannya. Ya di mana coba dibuka-buka. Itu tadi di Ibrani saya udah bacakan. Ada pakai anak domba penebusan dosa, Bre. Enggak ada. Iya apalagi ada. Domba, itu kan tadi saya udah bacakan. Adanya lembu, kambing betina.
Ada Tekukur, kambing domba, merpati. baik dari domba maupun dari kambing. Itu ada. Mana Coba baca yang di mana? Aduh, ini lu Imamat bikin 1 kitab ayat baru 10. kali. Torahnya jadi Ayat ada 6 10. kitab kalau lu yang ngomong ini. Baca Imamat 1 ayat 10. Nah, kita buka Imamat 1 ayat 10 ya. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak Ya, ada kan? bercela. Nah, ini perhatiin. Ini kalau sampai ke-13, perhatiin bedanya kambing domba dengan lembu. Kalau kambing domba itu ini, itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dar, gua bilang juga beda. Beda, my bre. Nggak bisa dibantah ini. Anak domba itu hanya baunya menyenangkan bagi Tuhan. Lembu itu untuk pendamaian. Kalau misalnya bangsa, perorangan, kambing. Kalau ketua suku, kalau rakyat jelata, kambing betina. Ini gua rabi loh. Penatua. Paham gua korbanot di Yahudi itu gimana. Ini baru spesifikasi hewannya loh. Ya, Yesus itu nggak perlu disebut lembu dan sebagainya gitu. Cukup Ya domba berarti Allah bukan itu udah dari mewakili Yahudi. semua. Jangan dicocok-cocokin ke Yahudi. Itu Loh, doang Yesus sih itu yang orang Yahudi itu yang kok. kami minta gitu loh. Gini loh, Yohanes itu orang Yahudi, Yesus orang Kata Yahudi. siapa? Loh, kata siapa? Jelas ada silsilahnya gimana? Di mana orang Yahudi ngomong firman menjadi manusia perjanjian lama? Nggak ada hubungannya. Itu nggak ada hubungannya. Sesuatu Ini gini yang loh, didoakan orang Yahudi silsilah itu nggak ada hubungannya dengan konsep teologi. Pasti ada tongkat estafetnya mengenai keimanan. Nggak bisa. Gitu. Konsep teologi itu tidak ada hubungannya dengan silsilah. Di mana orang Yahudi mengajarkan baptis? Gini loh, coba, sama aja bilang Anda bukan orang, misalnya bukan orang Eropa misalnya ya. Karena konsepnya berbeda, konsep Anda pegang berbeda, sama aja begitu, nggak ada hubungannya. Iya, emang begitu. Konsep pemahaman itu nggak ada hubungannya dengan genealogi. Pahamin itu logika falasi. Yang dibawakan berbeda juga, Antonius. Ini memaksa banget. Nggak bisa begitu lain. Silsilah adalah silsilah, ya silsilah Yesus itu jelas orang Yahudi, walaupun dia punya teologi yang berbeda dengan orang-orang Farisi. Berbeda berarti bukan Yahudi. Gitu loh. Maksudnya di sini Yahudi agama ya? Oh, bukan Yahudi gimana? Ya iya, Yohanes bawa firman menjadi manusia, bawa baptis, bawa anak domba itu nebus dosa. Ini kan gak nyambung sama tanah. Ini Slayer, ini saya kasih pelajaran itu baru. Itu penjelasan dari Yesus, nggak bisa Anda ubah-ubah. Yesus menjelaskan bahwa anak domba Allah itu udah mewakili semua gitu loh. Calvin. Yohanes yang bawa, Bentar dulu, jangan dulu lihat. Coba. Jadi ya, ini ya korban bakaran Imamat pasal 1, korban Imamat pasal 2. Korban keselamatan Imamat pasal 3, korban penghapus dosa Imamat 4 sampai 5:13, korban penebus salah Imamat 5:14. Ini menunjukkan kepada pengabdian yang sempurna kepada Allah, itu maknanya. Ya udah dibuka aja itu Imamat 4, buka aja. Udah. Baru ini dia mempunyai karakter yang sempurna, sebuah persembahan yang harum bagi Allah. Itu jangan tertawa. Siapa saya perlu kasih buku-buku. Jadi gini ya, kalian itu memang ketakutan kalau aku presentasi. Bukan Ben. Itu tulisan-tulisan di situ tuh datang dari siapa, Ben? Ini data-data Alkitab ini. Data yang nyimpulin siapa, Ben? Ini dia data-datanya. Enggak, lu ngomong aja yang nyimpulin. Saya kan belajar, bro. Kalau lu yang belajar dan lu yang menyimpulkan, otoritas lu apa? Saya kan belajar dari berbagai buku-buku, bro. Mending gini aja deh, daripada kita dengerin perkataan lu, mending lihat aja langsung yang tertulis deh. Oke, dia membawa pendamaian antara Allah dan manusia, antara bangsa Yahudi dan bangsa lain. Nah, itu kan baru dia dijadikan orang berdosa bagi kita di atas salib. Ya udah gini ya. Baru dia menanggung utang bagi dosa-dosa kita dan melunasinya. Ini semua ada data-datanya, oke? Iya, data-datanya ada. Yang disalib itu manusia, bukan domba, bukan hewan yang disalib itu. Makanya, ya jadi saya pikir ini ya, saya bisa presentasi, tapi karena kalian umat Enggak, ya udah, coba deh buat. Dia mau presentasi. Kasihan. Ya udah. Saya pikir cukup ya. Presentasi. Enggak usah lagi.